yang berpeluang untuk ini direview. Tapi ini bukan final. Ini hanya memudahkan kita untuk menyeleksi ide mana yang kira-kira make sense dari penilaian publik itu. Ide-ide yang masuk di nilai publik itu make sense, nanti kita bawa ke pembahasan intensif di sini. Pada saat ini sudah bukan publik. Yang bicara di sini sudah yang pemilik ide, timnya dan sebagainya. Terus kemudian finansial, pembiayaan, lembaga-lembaga pembiayaan yang terkait dengan kita dan masyarakat yang terkait mengenai langsung. Pada saat ini nggak semua orang ikut. Pada saat masuk ke sini, nanti yang terbawa ke sini tinggal yang benar-benar komit terhadap program. Karena ikut diskusi belum tentu jaminan akan ikut ini. Maka yang di sini pada action plan tahap 3 ini adalah terjadi tahap pertama, 2, 3. Ini tahap action plan. Pada tahap action plan ini sudah specified who doing what when. Gitu. Siapa melakukan apa, kapan, dan apa hasilnya. Jadi ini proses manajemen di sini jalan. Oke. Tahap 4 inilah yang kita sebut operasi, operational stage. Operational stage ini yang kita sudah bisa akan monitor nanti berapa lapangan kerja yang tercipta, aset, berapa yang terbangun aset, berapa sales, karena sales itu merupakan jumlah uang yang terputar di situ, dan berapa yang sebenarnya stage ini sekarang sudah kita jalankan dalam menilai ide-ide yang ada di pesantren wirausaha. Hanya sifatnya secara tertutup hanya para peserta dan para kelompoknya. Tapi ide ini, pengalaman ini nanti akan kita kembangkan. Pabrik pun bisa melontarkan ide, bisa terlibat dan sebagainya. Di ini gitu. Finansialnya yang saya jelaskan tadi, private equity yang kita fokusnya ke sana. Jadi ini kan di belum lama ini kita mentenderkan penyiapan bursa ide.com ini dan sekarang sudah satu tim menjalankan ini. Oke, silakan pertanyaan ini silahkan. Ide-ide tentang semangat dan untuk semangat untuk memulai sebuah usaha. Terus terang saya juga seorang karyawan yang terus terang bersama suami mulai merasa tidak nyaman di tempat yang kita kerja sehari-hari. Tetapi memang yang dibutuhkan adalah ketika kita memulai sebuah usaha adalah sebuah keberanian untuk mengeksekusi. Mungkin kalau Mas Doni beliau masih usianya, keberanian itu masih bisa cukup besar karena mungkin tidak terlalu banyak tanggungan yang akan diperjuangkan. Tetapi bagi mungkin orang yang sudah berkeluarga dengan beberapa orang anak, gitu ya, keberanian itu sudah mulai menipis. Tapi kita masih punya sebuah harapan atau cita-cita besar. Saya tidak harus selamanya menjadi karyawan seperti itu, Pak. Tetapi bagaimana bisa membuat sebuah momentum agar keberanian tadi itu bisa langsung dimulai dan kita sudah tidak terpikirkan lagi. Ini tanggungan kita banyak, misalkan pengeluaran yang kita keluarkan juga banyak. Ini kan harus kita pikirkan. Nah, keberanian untuk itu yang semakin lama ini semakin menipis gitu. Butuh sebuah trigger yang bisa menaikkan kita untuk mengikuti tersebut. Itu yang pertama pertanyaan saya. Kedua, Pak, saya mau menanyakan mengenai pesantren wirausaha. Jadi apakah di program pesantren wirausaha ini hanya terfokus kepada satu bidang usaha saja yang dikeluarkan dari pesantren tersebut? Apakah ada usaha-usaha lainnya yang mungkin beragam usaha yang bisa dikeluarkan dari sebuah grup pesantren usaha, setiap angkatannya itu? Misalkan nanti dibuat kita buat pesantren wirausaha, tetapi goalnya itu hanya untuk yang berbasis di bidang IT, misalkan seperti itu. Apakah memungkinkan bisa difasilitasi di pesantren usaha yang Bapak ini? Baik, pertanyaannya bagus. Kalau yang pertanyaan pertama mengenai itu, saya contohkan yang saya lakukannya karena bisa dengan Pak Doni, bahwa sekarang masih berjalan. Saya kawin duluan, bekerja gitu. Tapi waktu saya bekerja, saya merasa terlalu lama waktu saya bekerja. Gitu. Karena saya menikmati betul waktu bekerja. Saya 27 tahun, saya jadi direktur gitu, di perusahaan asing, bayangkan. Jadi semua fasilitas itu dibayarin oleh kantor, mulai sopir, bayar listrik, bayar telepon, nggak pernah
gitu sejak usia 27 tahun. Jadi untuk meninggalkan segala macam kenikmatan itu istilah Jawanya awang-awangan betul. Tapi saya punya target waktu itu, saya hanya akan menikmati saat itu hanya sampai usia 40 tahun, ini kelamaan. Pas 40 tahun saya menunjukkan diri stres. Dibujuk lagi waktu itu komisaris saya ke presiden direkturnya Pertamina membujuk saya untuk bertahan. Dibujuk-bujuk segala macam, kok akhirnya terbujuk lagi saya. Akhirnya sampai 40 tahun saya menjadi satu periode lagi sebagai direksi. Saya terima 1-3 tahun sampai 43 tahun. Pas hasil saya nggak mau bertanya. Datang lagi pemuda yang sangat saya hormati, pemuda nasionalis yang sangat terkenal waktu itu Pak Sudarko ya. Dia bilang sini Pak Iqbal, jadi saya ikut membesarkan Anda. Sekarang perusahaan saya butuh orang seperti Anda untuk menyelamatkannya. Saya sudah tua gitu. Sekarang tolong Anda sekali lagi ke tempat saya bantu orang itu. Saya terbujuk lagi. Dalam perjalanannya nggak sampai 1 periode Pak Sudarko meninggal. Anak-anaknya yang nerusin. Saya pikir saya tidak perlu bantu anaknya. Saya putuskan untuk keluar. Ketika periode direksi 45 tahun saya direksi keluar. Ini dan mulai dari ini. Nah, maksud saya apa contoh itu? Adalah kita mempunyai target gitu. Karena kita mempunyai target, otomatis kita mempunyai set untuk memulai. Jadi Anda target saya menurut saya kelamaan karena saya menikmati betul bekerja itu gitu ya dengan segala macam fasilitasnya yang begitu menggiurkan ini. Nah, kalau Anda belum terlalu terjebak dalam kenikmatan itu, gitu, Anda mungkin lebih mudah meninggalkannya, gitu ya, atau mentargetnya, atau targetnya lebih mudah. Gitu. Ini targetnya, gitu ya. Jadi set target. Gitu. Meskipun Anda merasa sedikit nggak apa-apa. Kalau saya 40, kalau Anda sampai 45 itu tuaan, gitu sebenarnya, tapi lebih baik telat daripada tidak. Gitu. Nah, Anda mungkin set usia 30, 35. Nanti melajarkan 40, oke. Standar gitu ya. Jadi supaya kalkulasi, Anda mempunyai cukup tabungan ya nggak perlu banyak lah, cukup tabungan untuk survive setahun 2 tahun untuk saya lebih dari cukup gitu ya untuk ini gitu. Karena kalau selama 2 tahun kalau saya aja nggak jelas gitu, nggak ngelamar kerja lagi nggak apa-apa. Saya itu ya kita yang saya pertimbangkan dulu. Saya akan tahun 2 tahun mencoba habis-habisan. Kalau saya nggak survive dalam 2 tahun, saya kembali ke dunia usaha dengan profesionalisme saya, kalau masih bisa gitu ya. Jadi sampai teman-teman di industri saya, industri investasi dan sebagainya itu orang bertaruh. Rata-rata orang yang memutuskan kayak saya hanya bertahan 2 tahun di luar, lalu balik ke industrinya karena nggak berhasil tadi. Saya bersyukur karena saya sudah lewat itu 2 tahun itu. Karena 2 tahun itu adalah insiden dengan dead value tadi gitu. Itu intinya. Mengenai pesantren wirausaha itu tidak memasok bisnis tertentu. Karena visi kita yang kita ingin tanamkan adalah tadi 1 juta pohon tertanam, 1000 masjid terbangun, 1 juta lapangan kerja terbangun. Artinya tidak apapun. Hanya karena sumber daya kita terbatas, maka yang benar-benar kita danai, kita pilih. Setiap angkatan ide cemerlangnya. Karena satu angkatan itu kita kelompokkan dalam 15 orang dalam satu kelompok. Ide yang paling cemerlang yang kita danai dan sebagainya. Kayak kamping, kayak jamur, kayak komodit, itu adalah ide cemerlang yang kita danai. Sekarang kita punya lagi di daerah sini ada outlet Planet Tebu. Tadi yang kalau Anda masuk ke sini ada outlet Planet Tebu di sini. Itu sudah lama lagi nanti kita punya tempat di fresh market di sana. Di pariwisata kita harus punya 2 ruko di sana, itu nanti juga untuk menaruh produk-produk dari IDD teman-teman yang sudah bereksersis di sana. Salah satu tempat itu kita sebut begini. Ini sudah dari satu hobi. Selama ini kalau orang punya hobi selalu berkonotasi konsumtif, ya kan? Hobi burung, hobi mobil, hobi ini. Karena ibu-ibu yang hobi nyongket, hobi jahit, hobi masak, konsumtif, ya kan? Karena senang masak aja nggak bisa jual, problemnya itu kan, jualnya itu kan. Nah di hobi-hobi ini kita mau memfasilitasi, di situ di
elaborate hobi-hobi tertentu, gitu ya, di sini dikembangkan ininya, dan sekaligus diedukasi orang untuk menjual hasil karya begitu. Kita sediakan fasilitasnya di sana. Mengapa hobi kita boleh? Karena sebenarnya drive yang sangat kuat bagi seseorang untuk bekerja kalau sesuai dengan hobinya. Ibaratnya orang mau bekerja tanpa dibayar kalau itu hobinya. Nah, saya kan kalau itu kita kapitalisir. Resource yang namanya hobi itu kita kapitalisir menjadi sumber daya. Nah, itu kalau ide besarnya itu. Jadi hobi-hobi itu adalah tempat untuk mengelaborate, mengkapitalisir sumber daya yang selama ini cenderung konsumtif menjadi sumber daya yang produktif. Itu nanti kita akan menjawabnya. Tempatnya sangat strategis di fresh market di Kota Jakarta. Saya beli Kota Jakarta itu sekarang sudah menjadi Batam. Jadi kalau Anda lihat Kota Jakarta itu besar sekali. Itu kayak Batam aja tempatnya. Jadi kita punya outlet di sana itu juga. Jadi menggambarkan adalah kita bersedia masuk ke bisnis apapun, asal tadi sesuai dengan yang kita pelajari tadi, mempunyai misi yang jelas. Tadi mempunyai tim yang jelas, ada leadershipnya di sana. Maka termasuk IT ini. Nanti di antara Anda yang mempunyai proposal yang sangat satu, sangat mungkin kita terlibat ke depan itu. Bentuk apa pendanaannya? Saya kasih gambaran karena sekaligus tadi mungkin sebelum ini. Jadi intinya begini, kita murni circa itu begini. Di sini ada keahlian, ekspertis, gitu, apa namanya disebutnya mudharib. Ini Sayyidul Mal. Sayyidul Mal itu bisa seorang, bisa 1000 orang, nggak masalah, tapi rumusnya sama. Jadi mudharib Sayyidul Mal. Dalam kondisi semua yang sama, Sayyidul semuanya sama, Sayyidul Mal hanya tidak sebagai Sayyidul Mal, mudharib hanya tidak sebagai mudharib. Kita membaginya 50-50. Kurang lebih begitu. Jadi harus berupa PT, karena PT itu nanti setelah yakin jalannya gitu ya. Jangan awal-awal membaca dari sebutin aja. Tadi setelah PT kapan? Tapi awal-awal pun sudah bisa disepakati, misalnya jualan dengan bendera X atau dengan ini, gajinya seperti ini. Gitu. Ini kalau saya terus. Terus nanti ada Sayyidul Mal yang oke, tapi Sayyidul Mal ini punya ekspertis yang juga akan dibutuhkan untuk membuat itu jalan. Maka dia akan terlibat dalam pekerjaan. Maka yang tadinya 50-50 bergeser ke sini. Gitu. Misalnya menjadi 60-40, menjadi 70-30, tergantung kontribusinya kan gitu. Sehingga bergeser ke sini. Atau sebaliknya, mudharibnya dia tidak ingin hanya mudharib, dia juga ingin menaruh uang. Bagian namanya sekarang ya sini. Maka bergeser ke sini menjadi 40-60, 30-70 dan seterusnya. Jadi tergantung kontribusinya seperti itu. Gitu. Nanti bisa disepakati dengan berbagai model yang bisa kita lakukan. Gitu. Oke, mudharib kalau dalam aturan Islam, mudharib itu kalau rugi ya rugi, nggak dapat apa-apa. Sayyidul Mal kehilangan uangnya, mudharibnya kehilangan waktu, nggak dapat apa-apa. Tapi bagi pemula mungkin hanya bertindak sebagai mudharib, dia permakan apa kan gitu ya. Saya hari-hari karena mudharib itu tidak boleh digaji kan gitu